Pak Haji, Iya. tuh acara Hyrox yang datang 20.000 orang. Oke, Yeah. ini klarifikasi Oke. nih Iya, ya. ini klarifikasi. Nih. Gue datang jam 9 pagi, gue keluar jam 6 sore. Iya. Gue nggak Hyrox aja, gue yang viral. 20.000 orang. 20.000 orang. Kenapa ada nih satu gondrong lu viralin? Gue tanya. Iya. Jahat hati gue. Jahat Tusuk kasih perut gue nih. Aku pas BAP kan barengan sama korban-korban juga. Bu, saya minta maaf ya Bu. Gini. Terus kata ibunya, enggak Mas Kenu juga korban. Kita sama-sama semangat ya. Sedih banget kenangan yang indah itu malah jadi masalah gitu. Yang bahkan skalanya nasional gitu loh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Butik Haji Igun. Kali ini bintang tamu kita pokoknya pam-pam ya kan, dengan situasi kehidupan, ekonomi, politik ya kan. Banyak banget gak sih kamu ngelihat sekarang banyak orang-orang tuh yang hobinya marah-marah aja. Iya, betul banget. Karena kita nggak tahu ya kehidupan mereka, tekanannya seperti Benar. apa. Yang paling kita nggak tahu sebenarnya isi kantong mereka tuh kantong mereka tuh bagaimana gitu ya, Pam. Betul. Tapi ada orang yang hobinya marah-marah, sama ada orang yang masang mukanya sebelum orang lain marah, dia udah kesel duluan pokoknya mukanya. Nah, tapi disukai sama orang-orang kalau Iya. marah. Masa? Iya. Ini dia, Keanu. Masih ada senyumnya. Masih lah ya Allah, jam 8 pagi nyampe gue kesini. Ya Allah, ya iyalah kan susah ketemu Pak Haji, Ya macam-macam Allah. tanggalnya. Pak Haji baru pulang umroh Pak Haji. Iya, kan emang begini temanya kan pakai abaya. Ya, gamis, bukan abaya. Gila kali ya. Abang masih pagi, Pak Haji. Sabar. Ini kok rambut masih mempesona aja begitu nggak Pakai jam 6 pagi gue bercatok. Gila kali. emang kalau lagi musim-musim sekarang laki-laki nyatok nggak takut diarak warga? Gak ada urusan, karena gue kalau nggak nyatok jadi monyet. Gue ngembang rambut. Rambut lu mah aslinya keriting. Rambutnya berbentuk lah, bukan keriting juga, nggak melingkar. Oh, Aikel. Iya. Tapi pokoknya- Aikel. I to the curl, Ya Aikel. Allah. Jadi kalau nggak tertata tuh lu jatuhnya gembel gitu. Jadi orang, iya. Kayak orang nggak ada. Kayak orang nggak mandi. Ya Allah. Enak tapi kok dia ngomong aja di gini ya. Kayak Manohara Ada. kemarin ya. Heeh. Ya. Nggak halu kan, biasanya orang nggak halu kan. Iya. Tuh, Jadi kalau gua kan bener kayak ada. rambutnya panjang tapi dia gini. Yang paling gue gedek nih gini. Mampus. Masuk. Masuk ke Masuk ke mulut. Saking panjangnya Emang sering rambutnya. masuk ke mulut. Apanya no? Rambutnya. Masa. Bener nggak gue? Ya Allah. Emang nggak bisa dipancing. Nggak bisa dipancing. No, ini kan lu tuh kan sosok-sosok public figure yang mukanya tuh belum apa-apa udah bawaannya kayaknya udah masang aja gitu. Itu emang cetakan dari dulu apa emang lu tuh orangnya, kalau gue nih jujur, gue Pam tahu, gue tuh orangnya introvert. Gue susah ngomong. Nah kalau lu tuh bagaimana? Sama, kan juga introvert. Naik aja nadanya ya, orangnya kayak Tahu gue jam 8 pagi aja gue ngomong begini. Tapi kayak Gun, ya. Kenu tuh, gue tuh heran sama netizen ya. Kalau misalnya Kenu baik-baik, dia nggak terima. Gak terima. Iya Dia benar. pengennya kalau gue ketemu, gue timpuk, gue tinju, gue jambak. Baru tuh dia ngerasa, oh benar nih. Kayak Kalau- asli. Gitu. Nah, kalau Kenu cuman kayak gini, sombong. Lah kayak waktu itu kan lu maksudnya gini, lu kadang-kadang lu nggak ada angin, nggak ada hujan aja kayaknya kena masalah aja ya. Gak ada gue mah, hidup gue mah anteng. Gue orang, gue nih nggak, gue hidup gue di rumah, Yeah. olahraga, Yeah. bercanda sama temen-temen itu juga nggak kita story. Yeah. Gue deh nggak gila-gila viral deh hidup gue. Udah lewat ya, Nu? Udah, ngerti nggak? Udah Tapi gue saban 1 bulan, infotainment muka gue lagi, gue deg-degan, hidup begini, tau nggak? Gue anteng-anteng aja gue viral mulu. Tapi lu bayangin, lu tuh kalau misalnya, jadi setelah lu dihuru-harain sama orang, kalau lu di tempat umum, lu mestinya masangnya senyum apa lu tetap mau jadi diri lu aja? Kalau Kenu kan namanya muka kan kita nggak mungkin Nggak bisa dong. di- Kita Yeah. bener-bener, Ah. kita pasangin kenceng-kencengan. Nggak, gue jadi natural aja, natural muka gue begini. Lempeng. Terus pas ada lagi di Hyrox, katanya ada yang lihat, ya Allah ini jutek banget. Gitu. Iya. Hah?
pakai jutek. Iya. Pak Haji, Iya. tuh acara Hyrox yang datang 20.000 orang. Oke, Iya. ini klarifikasi Oke. nih Iya, ya. ini klarifikasi. Nih. Gue datang jam 9 pagi, gue keluar jam 6 sore. Iya. Dari gue dari ngeladenin orang dari kayak gini. Iya, dari kayak gini. Minggir lo. Gue bercandain, sampai gue kayak ya udah aja, gue udah kayak gini aja. Ya, Udah habis sekedar energi. celingak-celingak. Iya ada juga. Gue akui pura-pura budek ada. Ada pura-pura ya kayak Keanu tapi nggak dengar gitu ada. Kayak Kenu kayak tunggu dicolek aja gitu, ngerti nggak? Iya. Terus gue juga ada rombongan kan. Ngegrup. Jadi kalau misalnya gue ditinggal, gue bisa sambil foto-foto sambil kayak gini. Takut Jadi- hilang 20.000 orang. Celingukan nyari. Badan teman. six pack semua. Iya. Bener nggak? Mata hidup dong lo. Yang gendut gue doang. Iya. Kalau gue yang ninggal, orang keciri. Kalau teman gue yang ninggal ini gue nggak tahu. Ketahuan. Tapi emang lu tuh high rock gitu, lu ngikut juga. Bukannya katanya orang pada udah mual kalau nggak kuat high rock. Bukan Kenu support temen Kenu. Oh. Dia nonton. Lu support aja dari pagi sampai malam. Gue nggak Hyrox aja, gue yang viral. 20.000 orang. 20.000 orang. Kenapa ada nih satu gondrong lu viralin? Gue tanya. Iya. Jahat hati gue. Jahat Tusuk kasih perut gue nih. Jahat, kita orang jahat. Dari kecil kita dikusuk kita. Ya, sabar ya Nu. Udah nggak tahu deh. Sabar deh. Nu. Ingat ya 20.000 orang. Ya sabar Nu. Kalau kayak gitu tuh lu lu counter, lu bales di postingan dia, apa lu DM tuh orangnya? Jadi gini, Kenu dikasih tahu sama tim Kenu, kamu viral nih. Gue bilang, viral apa lagi? Viral apa lagi? Dari Perasaan bulan lagi 1 anteng. sampai bulan 7. Sabar. Ada aja viralnya Ya enak tiap bulan. Karena kalau misalnya ada orasi-orasi ajak dia nih Iya, suaranya Makasih, nyaring. enggak, gue gak demen. Gue cinta damai. Terus Akhirnya kabarin. Kenu tuh pengen main Iya. hari itu. Gue lagi nyatok, mau baca nggak? Gue gini. Boleh sini gue baca. Terus gue bilang, rekam, gue baca. Gue taruh HP sambil gue baca. Kenu baca lah tuh komen, maksudnya threads-nya. Threads-nya tuh dia nge-thread lumayan ya, kayak ada 4 atau 5. Heeh. Pokoknya dia Iya, Ada kayaknya berapa dia page gitu. bikin satu, nggak kebaca orang kali dia nggak Mungkin. puas hati, dikirim tapi dia lagi. masih muda. Kenu Oke. ngerti. Oke, terus? Masih muda, terus jadi kayak lucu aja awalnya. Tapi ternyata komennya gue kira orang gimana gitu kan. Misalnya ada orang bilang kayak gini, Kenu sombong nih kelakuannya. Ternyata yang komen tahu nggak apa? Gue juga pernah di sini, gue pernah di sini. Gue tahun segini, gue tahun segini. Tahu-tahutan. Ya Gua berarti juga- tuh orang nggak salah dong. Kenu juga nggak membela diri. Maksud Kenu juga sah-sah aja. Orang mau komentar apa. Ya. Lu bikin weh gitu ya. Gue juga terserah lu deh. Ya terserah lu. Ya terserah gue juga. Setan lu. Tapi semenjak adanya threads lu ngikutin threads nggak? Enggak, tapi karena itu jadi download. Tapi kan Tapi habis itu gue bingung juga. Tapi kan pengen nulis kayak apaan. Anya kan suka gabut-gabut di threads tuh, Threads. suka Kalau dia kan nulis. emang cewek-cewek Iya. membaca buku, Iya. menulis. Kalau gue nggak repot deh gue. Tapi bukannya kita tuh kalau posting di Instagram otomatis nyambung ke threads. Otomatis. Ada ya? yang konekin, ada yang enggak, tergantung Oh, kakaknya. Gitu. terus? Kok gue nggak pernah viral kayak Keanu di threads? Gak tahu, gue juga punya threads kagak hidup gue. Oh lu nggak pernah niat posting gitu nggak pernah? Kalau misalnya Twitter, thread 100.000 itu sama dengan 1 juta di platform lain. Oke. Ibaratnya mungkin dia kan bukan yang masif Iya. kayak TikTok sama Instagram kan. Iya, Jadi iya. kalau 100.000 tuh udah rame banget. 500.000 views. Semua orang pada 500.000 komen, views. semua orang komen lagi. Semua orang Nafsu. komen pernah, juga, sama, emang. Akhirnya gue bikin video TikTok, emang. Emang iya. Tapi lu kalau lagi gitu tuh emang lagi fokus, apa lagi nggak fokus? Kok kayaknya sering hidup lu akhir-akhir ini sering nggak fokus ya? Saking nggak fokusnya ngapain salah transfer ke Fadil 80 juta? Mampus gue. Hah? Dibalikin nggak sama Fadil? Balikin lah, mau gue rejeng Padil. Lo ngapain ceritanya? Jadi cuman pengen ngisi CC aja. Terus? Gue pengen ngisi CC, Heeh. ternyata ngisinya ke CC Fadil. Oh, bayar ke cecenya Fadil. Terus? Jadi kan dulu tuh kalau ke luar negeri, kan suka ini kan, kalau kita belanja suka nggak bisa. tau kan. Terus pengen nelpon bank, banknya masih pagi. Ingat nggak? Iya. Nah kalau kayak gitu tuh
Pakai lu dulu deh, pakai Gil, Fadil, gitu. pakai teman-teman yang ada aja. Jadi itu ada tuh. Cuman Ada gue tuh listnya. cepat kayak gini. Kalau transfer tuh kayak gini. Udah. Tiba-tiba, kok nggak masuk duit gue? Gue cari riwayat. Fadil Jaidi, Fadil Jaidi, minta ampun Fadil. Belakangnya sama. Ternyata uangnya masuknya ke si Fadil. Untung Fadil Jaidi ya. Kalau Fadil yang lain gue nggak tahu deh. Iya, lo transfer ke Fadil siapa sih? Oh, ada Fadil yang lain tuh. Fadil Bajide, tau nggak lo? Fadil. Tapi lo itu kan termasuk influencer, artis juga yang kalau berteman kan milih-milih. Milih. Iya kan, kalau nggak ngetop-ngetop banget atau dia nggak Bukan masalah ngetop, banget. gila kali. Emang dari dulu lo mainnya main ngetop. Ya, Ya mau alhamdulillah. gembel lo temenin. Alhamdulillah jodohnya ngetop. Bener nggak? Enggak, itu bukan jodoh, emang lo arahkan. Nah, yang sekarang gue bingung, kalau tahu-tahu lu berteman sama orang yang nggak ngetop. Siapa? Nih. Lu gimana awal mulanya lu bisa jadi temenan sama dia? Dia aja, lu tau nggak, Nu? Dia mau berteman sama gua aja nggak gua ladenin, Nu. Iya. Iya bener. Kita syuting butik Haji Gun berapa tahun Kita aja udah baru di follow gue. Iya. Ya Allah, kayak Gua nggak tahu nomor handphone dia, gua nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi pokoknya ketemu pam-pam, sehat, Iya, udah gitu. Kak, Udah. Kalau Kenu kan kemarin dapat film sama Kak Nah. Pampam. Perannya tuh kita tandeman. Yeah. Kenu tuh nggak bisa main film kalau kita nggak ngobrol ikut. dulu. Iya. Karena ntar kalau gue nyeletuk bingung gitu kan. Terus ya terus dia kan lebih tua, lebih senior ya. Kenu yang nge-approach. Kak Ya. Pampam mau reading bareng nggak? Ya. Main nggak gitu. Iya. Tapi ini di film berdua itu ada dialognya kan, Pam? Banyak. Banyak dialognya. Orang dialog nggak ada diada-adain sama dia. Kalau gue mah males kalau syuting kalau kayak segini. Segini aja deh kalau dia banyak yang bilang, Pak saya boleh ini nggak? Boleh itu nggak? Udah kayak gini. Panjang syutingnya. Jadi kan gue syuting sama Pam-Pam. Reading, ya kan dari reading awal, sampai reading tengah, sampai reading besar ya. Oh, reading Terus udah sampai gitu 4 kan, kali. Kan ininya kan segini ya, bukunya segini Oh. nih. Segini kita duduk, oke, assalamualaikum dari doa pembukaan, Iya. apa ini ono, udah kita buka. Terus si Pam-Pam gini aja. Dalam hati gue, lo ngapain sih, Pam? Kok kagak ada nama gue, Kak? Dia begitu. Gue kagak ada nama gue, Kak. Gue nggak main kali, kata dia. Main kata orang main kok, Pam, kata gue. Udah gitu, udah. Terus pas lagi gue dialog mulu. Marsha Timothy dialog mulu. Gue sampai ngomong gini sama produser sama pas sutradara. Sutradara, mohon maaf. Dialog ini kasih aja ke Pam-Pam, kata gue. Dialog ini kasih aja ke Pam-Pam. Sembari gue lihat dia gulak balik. Jadi adegannya Pam-Pam gulak balik. Nggak ada dialognya nih. Nggak ada dialognya. Dia cerita, kan sebelumnya gue main film ada dialognya, yang ini banyak. Kan bilang, ya alhamdulillah. Tapi banyak kan ditambahin. tapi kan sebenarnya dia mau ada dialog nggak ada dialog kan honornya per hari. Oh, kayak apaan tuh per hari? Ada. Kayak inian Kuli lo. bangunan kali gue per hari borongan. Bukan per hari. Kagak lah, udah langsung honornya total. Tapi yang sama ini yang lo minta ekstra uang transport ini film ini. Emang ada kayak Gak usah gitu Bapak? dibocorin. Gak usah dibocorin. Gue kalau mau apa-apa kan curhat dulu sama kakak. Kan dia udah jadi Indonesian movie star. Dia mah udah dari zaman Kan dulu. dia bilang gini, Kak ini gue kan mau main film nih. Harganya sih gue gak ada masalah, Kak. Tapi gue kan tinggalnya di, mana lo tinggal BSD ya? Gue tinggal di BSD, lo tau kan Kak, tolnya aja udah 150.000. Gue bilang ini kalau begini gak ada uang transport ngomongnya gimana ya Kak? Ya lo ngomongin. Jadi dia udah ngomong kayak Kenu juga. Aku juga. Dia bilang, "Duh aku gimana?" Dia bilang kayak gini. Ya minta jemput aja, minta jemputan. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Kan kayak gitu. Terus Itu yang promo. Yang promo. lo ikut promo juga? Ikut, semuanya harus ikut. Oh semua harus ikut. Iya. Ya Allah. Apalagi kan kita di situ kan lumayan banyak. Oh dia gebiar nih, pokoknya dia bintang nih. Abis ini Pokoknya- jadi Dian Sastro dia. Iya. Pokoknya sekian ini Ya Allah, selalu gue ngomong. bangga banget kali ini. Ya Allah masa sih Ya Kak. Allah. Tapi ntar kakak pas nonton jadi gak bangga lagi. Kenapa? Lo perannya ya nggak apa-apa lah. Itu kan ada di sekeliling kita. Iya sih, bener, Iya bener. kan? Tapi kita lama-lama terbiasa kok Nu main-main begini. Coba ini Keanu menuju menjadi proses dewasa, baca interest menuju proses dewasa itu gimana maksudnya? Aduh. Keanu. Oh, Mana coba? Aduh, gue deg-degan kalau stres pusing pala gue. Mana coba? ini proses dewasanya Keanu ini. Coba bacain.
Boro-boro ngelucu. Banyak banget perasaan yang harus aku proses Nah, secara dewasa gitu. abis yang viral itu, Kenu nge-tweet kayak gitu. Terus rame lagi. Karena gue ngerasa tahun ini hidup gue napas gue panjang nih. Iya. Iya. Bukan cuma tentang Kenu, tentang teman-teman Kenu. Ya. Kayak geng gue ini cuman kayak main ganti-gantian aja gitu, ngerti nggak? Heeh. Bolanya kayak gitu, viral lagi gitu loh, masalah terus. Muter terus masalahnya. Tapi kita sih nggak, gue sih nggak ngerasa kita nih, gue bakal gak ngapa-ngapain hidup gue. Ngerti gak sih? Gak ada gebrakan-gebrakan Bikin story amat. jarang, Ya. ngupload foto setahun sekali. Ya, kalau postingan juga kalau emang itu kerjaan, ya kan emang Tapi ada necessary aja banget. emang. Tapi kan Keanu juga punya sahabat-sahabat yang tahu banget karakter sahabat lainnya itu seperti apa kan, No? Jadi kalau ada permasalahan kan juga saling backup, saling Jadi support kan. suster, Iya kan? jadi saling suster. saling ngejagain kan. ngejaga gue. Ya Allah. Jadi kalau gua ngeliat teman-temannya Keanu tuh kalau lagi musim kawin, kondangan mulu. Musim cerai-cerai. Kemarin aja dia lagi syuting film sempat kondangan dulu loh. Kondangan. Iya. Enggak, karena kayak kalau di pertemanan lo tuh memang kental banget ya, Nu, kalau misalnya Iya, kalau temenan misalnya beneran. teman beneran. Jadi bukan kayak sekedar Basa-basi. basa-basi Nggak. kenal, Nggak bisa pam-pam. basa-basiin. Karena ini aku pun sama dia pun setelah selesai syuting, Sayang ya kita ya. iya dia tuh berkali-kali kayak ngomong gini, Kak Papa, nanti kalau kita udah nggak syuting, kita ketemuannya gimana? Kayak gitu. Ya Allah, terus lo terharu. Dia iya. kan gila-gila terharu, udah mulai. Udah Air mulai. mata. Udah mulai. Dia alirannya Al Christine Hakim. Bawaannya. Udah jangan ngomong begitu, ntar gue nangis. Tapi pas ngomong udah nangis. Iya, dia suka begitu. Tengah malam video call, Mm-mm. sambil makan-makan apa gitu. Udah mau baper-baper udah mulai. Baper, dia yang baper. Rin, gua promo, gua lagi gini. Kok kayaknya kalau gua promo, kalau di-collab-in nggak banyak yang ngeliat ya, kata gue kalau di collab gitu kan. Kita maksudnya kita pengen kan program juga banyak yang ngeliat kan. Gitu. Bener. Terus udah gitu, udah gue sengaja gue nggak collab dia. Dia chat. Kakak marah ya sama aku, kata kita. Ya Allah. Oh, kata gue. Oh, ini cewek hormon, kata gue ini. Emang gila-gila hormon. Kalau gue lagi viral dia turun tangan. Dan gue balas-balasin netizen, gue bilang gak usah. Gak usah kayak gitu, pengen panjang aja katanya gitu. Gak apa-apa, biarin gue berantem. Akhirnya dia digeruduk sama netizen. Oh iya, lo kena juga. Iya. Yang mana? Bela itu yang Ya banyak kayak gue. Awalnya ya aku cuma ngasih pandangan, enggak kok gue syuting sama dia baik-baik aja. Lu tuh artis, wajar kalau dia baik sama lu, pada begitu jadinya. Ih malah gue yang diributin no jadinya Ya, no. tapi kalau gue lihat ya, mungkin situasi sekarang ini kalau orang tuh kalau dia ngerasa temennya banyak, dia komen-komen gitu dia ngerasa tenang karena mainnya keroyokan. Kalau pas lagi ngobrol berdua atau ketemu berdua atau kayak chat direct, gue rasa juga orang nggak bakal berani begitu nggak sih? Iya. Kalau udah lagi rame gitu sih, ya berani-berani aja. Iya, karena kan jadinya kan keroyokan, jadi kayak ada yang gimana-gimananya. Tapi jujur, lu berteman sama dia, ada hal positif nggak yang kebangun? Kan rajin sholat nih. Dia baik banget. Dia kalau misalnya bikin kue nih, kita dibagi. Ya Allah, untung gue nggak mempan. Gue sama dia setahun, kita mulai ini tuh, gue mulai diet. Dia tiap bikin kue, gue nggak pernah makan kuenya. Kenu juga waktu itu lagi diet. Jadi Kenu nggak makan, tapi besok dia bikin lagi. Ya gue makan. Habis juga. Abis Besoknya Kenu nagih. ngabisin. Yang kacang enak sih ya. Iya benar. Ya Allah, enggak Pesen deh. lagi dong. Enggak, gue takut Gue takut Terus ada satu hari Kenu lagi itu syuting pagi-pagi, viral di infotainment muka gue. Kenapa lagi? Ada yang kemarin masalah umroh gitu ya. Oh iya itu ya. Terus Kenu kayak, aduh gimana nih gue. Terus ada skrip baru, jadi kita nih syuting, kalau kata sutradaranya, kata PRW ini kita perform nih. Iya. Di film ini. Jadi ditambah-tambahin mulu. Dia iya Ditambahin adegannya, ditambahin gue kayak gini. Enggak mati-mati kayak gitu ya. Oh nih kayak gitu. Kalau Kak Papa semangat kayak gini. Nuk kita gini dalam hati gue. Duh kepala gue lagi kenceng. Kepala gue lagi kenceng. Nggak mikirin ngelawak. Pas syuting akhirnya Kenu salah-salah mulu. Kenu salah mulu. Ya kadang kan lu dipanggil polisi kan. Akhirnya bilang ke Papa kayak gini. Kak Papa maaf ya Kak Papa. Kenu lagi ini. Terus kata dia. Enggak lo lucu kok. Ayo lagi ya. Iya. Ngulang lagi salah lagi. Pala gue lagi rungsing. Disuruh ngelucu pakai daster.
Makeup tebal, makeup tebal. Makeup Bukan tebal. lagi. Cantik enggak udah kayak hantu gue. No, tapi sebenarnya pas kemarin permasalahan travel itu tuh menurut lo ganggu banget nggak, No? Sesuatu yang udah Ya, lewat, sedih aja. yang udah lewat jauh banget. 2 tahun yang lalu. Sebenarnya niat lo juga baik. Sebenarnya kan saling support, iya Mm-mm. kan? Dan ada agreement di situ. Ujung-ujungnya ketimpaan gitu, No. Sedih sih, aku soalnya ketemu sama korban-korban. Ya, Hmm. ya. Ketemu korban-korban, aku lumayan ngeladenin. Ya, Maksudnya lumayan kayak, "Bu, saya turut prihatin ya Bu." Ya, Terus iya, ibunya iya. kayak, "Enggak Mas Keno juga korban." Nangis lagi gue. ya. Ya soalnya namanya orang umroh itu kan, ya Allah ada yang nabung sampai nabung, tabungannya udah cukup, nyampe ke sana aja mungkin udah nggak ada uang lagi ya. Yang penting dia Aduh. udah ibadah doang gitu. Jadi Mm-mm. gimana orang namanya berharap ya kan mau berangkat pasti kan jadinya begitu kan. Nu. Jadi emosinya kan juga begitu kan. Jadi lu kebawa tuh, lu ladenin gitu. Aku pas BAP kan barengan sama korban-korban juga. Terus aku belakang-belakangan kita back to back, terus aku sambil dimintain keterangan, aku dengar juga keterangan ibu Mereka. ini. Aku nggak kuat, aku berbalik, aku bilang, "Bu, saya minta maaf ya Bu, gini. Terus kata ibunya, "Enggak Mas Keno juga korban. Kita sama-sama semangat ya." Malah yang korban yang aku temuin malah saling menyupport gitu loh. Oh. Jadi gue makin nangis. Nggak di situ. Maksudnya gue makin gimana ya? Ibadah loh. Iya. Aduh nggak tahu deh, kayak Gun. Iya. Waktu itu kayaknya berberapa sih pergi? Rame. Berenam, bertujuh. Itu bener-bener geng inti lu tuh ya. Geng inti. Hmm. Tapi pas kalau kayak gitu tuh lagi berangkat gitu memang gak ada firasat apa-apa. Kayaknya semua baik-baik aja gitu. Nggak ada, baik-baik, lancar, Masya Allah. Kenu juga di situ hatinya seneng gitu. Iya. Jadi tau-tau keungkit lagi. Nggak, maksudnya biasa kan kalau misalnya kita kayak gitu ada, kalau kita Feeling. trip kemana kan ada pasti drama, Ya. ada bad trip lah gitu-gitu. Ya. Kalau itu Masya Allah banget, kedapat hujan. Yang langka banget ya. Yang langka banget di Dapat Arab hujan deras dan lama. Jadi berdoa gitu, maksudnya kayak sedih banget, kenangan yang indah itu malah jadi masalah gitu, yang bahkan skalanya nasional gitu loh, merugikan banyak orang. Dan pastinya juga ngerugiin nama lu juga ya, Nu. Di saat kita lagi kerja, ada Mm-mm. kesibukan, iya kan. Kengikut, ya namanya kita mau kata kita benar juga dipanggil polisi, ada jiper juga ya, Nu. Tapi polisi baik juga, Baik banget, Masya ya. Allah. Maksudnya polisinya juga ngerti posisi Kenu, kayak Mas Kenu dimintain keterangan, ini adalah ini ya, buat alat Pendukung, bukti, ya. pendukung buat memproses kasus ini gitu. Mas Kenu nggak usah khawatir. Jadi kalau lagi tegang gitu, lu punya asam lambung juga katanya ya? Asam lambung gue, langsung udah, makanya pengen itu, nggak tahu deh. Gue tuh orangnya, gue kayak gue nih ya, kalau masalah pendewasaan ya, kalau dulu kan masa muda kita membara ya, meledak. membara, kita pede, ngerasa dunia bisa gue kuasain nih, Iya. segala macem. Tapi makin kesini tuh kayaknya makin jadi orang tuh makin chill, tapi makin deg-degan, makin dipikirin, makin peduli aja, gue makin aware. Ya. Gue makin aware sama perasaan Kenu, sama impact. Egoisnya udah beda ya, egonya udah beda sama dulu gitu, udah beda ya. Ini dengar-dengar kayak Gun, kamu tuh sekarang sholatnya rajin, Masya Allah. Mencoba. Udah mulai belajar ngaji. Itu insight-nya dari mana tuh? Geng-geng udah mulai menuju begitu. Kalau di geng Kenu kan Dara sama Audrey udah berhijab, Masya Allah. Ya. Nih, dari artikelnya nih. Semoga sisanya nyusul. Nah kalau Kenu tuh belajar ngaji, soalnya Kenu kan sempat gemerlap gitu ya. Gitu kan. Terus jadi Kenu jadi kayak jarang banget menyentuh Al-Quran. Terus tahun ini Kenu banyak lah kehilangan. Ada teman-teman Kenu, ada
keluarga Kenu. Om Kenu meninggal, Tante Kenu meninggal. Ini tante kamu ya? Heeh. Kenu pengen yasinin, orang pada cepet-cepet banget tuh Kenu kayak eh apa? Bacanya. Nggak kekejar bacanya. Hmm. Kalau pakai PS Kenu. Terus? Iya. Tapi kan tetep namanya doain orang nih bareng-bareng, gue juga pengen bareng-bareng gitu loh. Kira Kenu kayak Mencoba. diasah lagi baca Qur'annya. Jadi ternyata dunia gemerlap seorang influencer, seorang artis, awalnya Keanu menikmati. menikmati banget. Tapi akhirnya melihat kok perpisahan sama teman-teman cepet ya gitu. Jadi kayak lu ngerasa gue tuh kayaknya dunia udah gue persiapin, kayaknya akhirat gue kok nggak nyiapin apa-apa gitu no. Ada ngerasa lo Mungkin gitu-gitu? ya, mungkin kayak gitu. Tapi kalau belajar ngaji sih intinya aku pengen yasin. Kan kalau Yasin kan ada Latinnya no, lo bisa gampang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suka kadang-kadang kan bahasanya misalnya kayak tulisannya sama bunyinya kan tetap lebih enak kalau kita baca Arab lebih bener gitu. Kalau ngerti kan? Kadang-kadang A dibacanya apa gitu. Misalnya tulisannya I Latinnya bacanya apa gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen belajar ngaji, iya kan? Belajar ngaji dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, terkadang perut kosong, iya kan? Nah, biar perut nggak kosong, Keanu boleh ya? Nanti nggak dibayar loh ini, iya kan? Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu nih, ini ada makanan yang enak banget buat ngemil ya. Ini satset ya. Setahun belakangan ini apalagi ketagihan banget sama yang namanya satu ini ya. Ya, Dilan Matcha Crunchy Betul, Caramel. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Yeay. Aku minta satu ya Kak. Iya, bukan minta, gue yang ngasih. Tadi kau minta, bahasanya lain. Sabar. Kayak Kok naik jadi nadanya. marah-marah Iya. juga. Izin ya Keanu, Mas Iya, Keanu izin iya. ya. Ini enak banget Keanu. Pam-pam, customer tahu dong, ini tuh namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha series. Nah, jadi ini si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan sehari-hari aku nih Kak. Ih, udah pasti dong. Jadi ini tuh bisa jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana nggak pakai repot. Nah, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Nah, selain rasanya yang enak, si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi teman sarapan yang anti ribet. Jadi nggak perlu lagi bawa mangkok, sendok, dan lain-lain. Bisa dibawa kemana-mana dan bisa dimakan di mana aja. Jadi customer jangan lupa di stok yang banyak, di tas, di motor, di mobil, di rumah. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Bener, makanya kalau lagi syuting atau lagi kerja, Kak Igun tuh selalu bawa buat nemenin kopi dan juga ngeteh. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Yeay! Terima kasih ya Dilan, sudah bersama kita hampir setahun ini. Setahun ya Cok ya? Iya. Iya kan? Wow. Nah, aku tuh mengundang semua masyarakat Indonesia, khususnya kalian, pecinta seni, pecinta fashion, pecinta kain. Aku bikin yang namanya instalasi fashion. Ivan Gunawan Nusanova 2.0 Sekar Jagat. Jadi ini itu untuk umum Pam-Pam dan juga Keanu, untuk umum gratis ya. Kapan sih Kak Igun? Kalian bisa datang tanggal 5, 6, dan 7 Agustus 2026. Pameran Kak Igun buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam di The Gallery Barito ya. Atau kalian juga bisa kepoin Instagram aku, di situ ada semua penjelasannya. Jadi gue tuh punya brand. Jadi gue punya brand namanya Nusanova. Jadi Nusanova itu brand wastra gue yang gue keluarin tuh tiap bulan Agustus, September, Oktober. Nah biasanya kan bikin fashion show gede. Nah ini karena menyambut HUT RI, gue bikin pameran. Jadi setiap orang tuh bisa ngelihat baju gue dari dekat. Bisa megang, bisa lihat, bisa foto. Insya Allah bisa memberikan inspirasi buat banyak orang yang menyaksikannya ya. Ditunggu ya tanggal 5, 6, 7 Agustus 2026 di The Gallery. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau mau datang jam 11 berarti udah tutup. Oke, sekarang kita masuk di Question of Life. Yeay, ini dia Kak. Standby. Oke, ready? Ready?
Menikah, karir makin naik, atau tidak menikah, karir gini-gini aja? Ya menikah karir makin naik lah. Enggak, kira-kira kalau lu nikah, kira-kira ceweknya tuh kayak gimana Nu? Yang bisa masuk dalam kehidupan lo? Kayaknya yang pasti aku nggak bisa sama yang lebih dominan dari aku. Oh, lo dia yang iya ayah Iya gitu. gitu. Oh. Yang gue depannya yang kalau bunyi kentut doang lu bunyi. boleh. Pokoknya kalau kentut kalau nggak bunyi toto bau lu marah juga. Nggak apa-apa, kalau yang penting kalau bunyi kentut aja. Jangan kayak gini. Ini ya kayak gitu. Tapi ntar kalau punya istri gini juga boleh. Gini boleh. Gitu. Nu, tapi jujur Nu, lu dengan bentuk yang casing kayak begini, ada nggak cewek-cewek yang ngedeketin lo? Banyak. Oh iya? Mantan gue paling cantik di dunia. Iya, lu ada pernah mantan Viral. cewek? Oh iya? Dia udah nikah sekarang deh. Ya Allah. Datang nggak nikahan dia? Enggak. Ya enggak lah, sedih lah, aneh. Ya bukan sedih. Lu waktu Mas Ya, waktu Karyo itu lagi nikah juga kerja, kan lu ya. kan nggak datang. Lu sedih. Nggak ada ya, kan? Pam? Oke, lanjut ya Keanu ya. Lanjut. Jadi lo ada wacana untuk menikah ada? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi kalau misalnya ada jodohnya, ya gua tolak-tolak juga udah pasti kejadian. Namanya jodoh. Tapi gue nih nggak tahu kenapa ya, gue lagi pengen punya anak deh. Ih, itu suka halu deh. Emang lu udah siap hamil 9 bulan? Bukan. Kok hamil? Hah? Kok hamil? Emang apa? Menyusui. Yalah, girang banget. Siapanya? Enggak, gue ngeliat sih, misalnya ngeliat Rosa punya anak lagi, ya. Teman-teman gue pada punya anak, itu kayaknya pengen deh. Kayaknya pulang tuh ada mainan gitu. Oh, oke. Hah? Ya, ya. Lu belum kepikiran, Nu? Ya lu gak suka anak kecil? Ya Allah, terus gimana dong jadinya? Ya gue kalau misalnya cipung lahir, gue nengok gini aja. Beneran. Lu gak mau gendong? Oh, Kalau sama Rafathar Fadil kan repot. repot, tiap hari berantem. Si Cafa lahir gue begini aja. Gak repot gendong, gak repot nanya-nanya. Cafa, gak pernah. Tanya masih hidup orang. Begini, cipung, gak Gak pernah. ada, lu tinggal gini doang. Gak heran. Biasa aja. Ya hubungannya cuma sebatas salim aja itu. Salim gue kasih, sisanya gak usah nanya-nanya. Oke, badan gemuk tapi bahagia atau badan proporsional tapi hati gedek mulu? Kelamaan mikirnya. Kayak mau ujian. Gue pengen Kayak mau banget ujian proporsional. kimia. Ini makanya lu kurusin badan. Heeh. Oh mungkin karena ini lu kurusin badan jadi banyak masalah. Sakit banget, ini nauzubillah. Tapi lu dulu waktu lu semok juga pakai celana sampai pendek banget, cuma 20 cm kayaknya dari pinggang Nu. Soalnya kaki kan bagus. Panjang kecil. Jenjang. Sekarang masih suka pakai hak tinggi. Sekarang karena gue olahraga, kalau gue pakai celana pendek, otot gue, kaki gue malu. Oh lu tuh kaki lu sekarang ada kayak Ada. bentuk deh. Kenceng-kenceng gitu. Kalau dulu tuh bentuknya bener gitu. Bentuknya tes gitu. Ah, manja. Kalau sekarang gue kayak orang abis high rocks kayak gitu. Jadi pengennya apa? Badan proporsional tapi hati gedek mulu nggak apa-apa? Profesional tetep sih, gue hati gedek juga orang tinggal timpuk-timpukin aja langsung. Nggak apa-apa ya, oke. Dihianatin sahabat atau dihianatin pasangan? Sahabat, Pasangan lu diem-diem aja ya. harapannya begitu kalau ada. Begitu kalau ada. Suruh milih kan Tapi ini. Gue sering kan udah ngeliat teman-teman gue dihianatin, pada kayak, aduh gue belum tentu sanggup gitu. Oh. Tapi kalau sahabat kan ada banyak nih. Ya. Hilang satu belum tentu orang ngedukung lu, bener nggak? Oke. Kalau emang tabiat lo jelek, Tabiat lo jelek udah lo. aja deh. Oke, sabar Nu. Kayaknya lagi ada ya? Lagi ada yang gedek. Nggak ada, lagi anteng gitu, bener lagi anteng kayak Gun. Oke. Lebih takut gagal Mm-mm. atau takut dilupain sama orang? Lebih takut dilupain ya daripada gagal, karena kalau gagal itu Bisa coba biasa ya. lagi. Gagal tuh akrab lah sama Kenu. lagi. Ya. Tapi kalau Kegagalan. dilupain tuh rasanya kayaknya bukan lo banget ya. Heeh. Oke. Kalau besok semua orang ngelupain Keanu, Heeh. yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah Telanjang di Monas gue. Lo ingat nih ada gue kangkang di situ. lagi pula lo ke Monas siang-siang sepi, orang mataharinya di atas alis Ya jadi rame, kayak Nu telanjang, maksudnya gak rame. di situ ya. Oke, sabar Nu. Mm-mm. Selebgram itu kan hidupnya hedon.
di sosial media khususnya. Padahal netizen nggak tahu kalau ternyata selebgram itu Di endorse. Iya juga. tapi endorse lu masih rame, Nu. Kenu Milih ya, Nu. kalau dulu kan terima UMKM. Ya. Kalau sekarang Kenu nggak terima UMKM. Terima brand aja. Yang brand, yang gede-gede deh kalau mau. Bukan soal gedenya ya, karena walaupun nggak terjadi sama Kenu, ada kalanya dulu teman-teman Kenu tuh kena kayak di review sama UMKM. Misalnya dia udah bayar terus nggak ngaruh, terus diviralin. Oh. Kenu ngeliat teman-teman Kenu kayak gitu, Kenu langsung cut. Kenu bilang manajer Kenu, gue nggak mau terima UMKM apapun. Jadi impact-nya Karena kan gitu. itu laku nggak laku kan bukan tanggung jawab Kenu dan teman-teman Kenu gitu. Itu Iya. tanggung jawab kita adalah mempromosikan. Ya, oke. Sebatas kerjanya. Tapi kalau mereka ya karena ngerasa mereka bayar, Ya. kan, Mereka merasa maunya kayaknya impactnya kok gede. nggak sesuai nih, Ya. gitu ya. Oke, Jadi Kenu sabar. nggak menerima lagi gitu. Hal-hal yang paling sering saya pura-purakan adalah, lo paling sering pura-pura apa? Senyum. Jadi lo senyum. Karena muka nyaman gue kayak gini. Tapi ini belum tentu lo bete. Enggak sama sekali. Kalau gue nyaman muka gue main HP kayak gini. Oke, lah Di asik. tempat syuting kayak gitu kan gak Mam? Bener. Kayak lu makan kayak gini. Tapi kalau makanannya enak gue pasti kayak Enak berisik. nih gitu. Oke. kalau jalan kaki udah pasti muka gue kayak gini. Kesel. Enggak, Emang settingannya begitu. Muka kayak gini. Oh. Kalau nonton film gue kayak gini. Jadi kalau misalnya kayak ada keharusan kayak harus senyum, ya Momennya nggak pas, karena lagi settingan lagi begitu. Jadi emang. lo ngertiin, tiap orang beda-beda. Sabar Pak Haji. Pak Haji kenapa jadi ikut Ya marah-marah? kadang namanya juga kan enggak, ya kan. Terakhir, saya pernah menyesal terima endorse karena ada nggak lu nyesel banget tau gitu, gue nggak usah ambil deh, repot banget nih gitu. endorse nyesel ya. Nyesel so far belum ada sih. Karena kalau misal event yang Hanania ini pas Kenu terima tuh Kenu udah ngecek sama teman-teman. Dia udah terakreditasi. Awalnya baik-baik aja. Udah diawasi sama Kementerian Agama, sudah legal perusahaannya. Terus dia udah panjang perjalanannya sebelum Kenu dan setelah Kenu. Jadi bukannya abis gue langsung dia bermasalah, enggak, masih panjang, masih 2 tahun, masih berjaya tuh. Jadi Kenu kalau dibilang penyesalan, ya juga gue udah hati-hati sih. Maksudnya UMKM waktu itu lagi viral gitu-gitu aja gue langsung cut. Kenu selalu ada tindakan gitu loh. Aware. Untuk Kenu tuh selalu aware. Kamu selalu kayak kasih penjagaan buat diri kamu sendiri. Iya. Ya, oke. Sekarang kita ada segmen di mana kamu harus menilai rate foto diri kamu sendiri. Ya. Oke, are you ready? Karena kebetulan kita kerjasama sama beberapa warung-warung fotokopi di Mampus. sekitaran Cibubur. Oke. Udah siap ya, Nu ya? Udah, lo rate ya. Rate-nya 1 sampai berapa ya? Terserah Kianu. Senyum dulu ya. Yeah. Senyum dulu dong, mana senyumnya Idi. Ih, cantik. Oke, siap? Are you ready? Nih. Ini lo kenapa? Itu tanggal 1 Januari. Habis tahun baru ya kita habis gebiar-gebiar. New Year di Hong Kong. Semua salon tutup. Dan gue pengen warnain. BM. Lu kalau BM tuh sakingnya. Iya. Pengen warna merah. Terus udah kelamaan bleachingnya tutup. Tapi salonnya bilang besok datang lagi. Tapi besok gue ke Disneyland. Itu gue jadi heboh karena gue nggak mungkin ke Disneyland dengan rambut ini. Iya benar. Terus akhirnya gimana? Tuh lu udah lihat belum? Tapi akhirnya kan Catok tetap Kering juga. tetap cakep juga. Tetap cakep ya. Nilainya berapa, Nu? Kalau Berapa gitu? nilainya? 10 sih. 10. Oh. Karena pengalaman. Tapi ini kayak mukanya kayak Dul ya. Gue gebukin dulu. Ya, kayak Dulnya Ahmad Dhani ya dikit nih. Masa sih? Tuh. Ya Allah kesian nih Dul disamain sama gue. Maaf ya Dul. Udah siap? Ini mah cakep nih. Ini kayak anaknya Soimah. Oh iya bener. Yang mana? Astagfirullahaladzim. Ini apa ini ceritanya rambutnya lo kepang-kepang, Nu? Lagi di Bali. Oh. Lagi di Bali. Orang pada di Kondro gue ikutan. Tapi nggak semuanya. Sampai sini aja Mbak gitu. Puyeng nggak?
Langsung kan lepas semalam abis foto gue lepas. Gatel. Kan kayak rasanya kayak kepala dijenggut-jenggut kan. Dijenggut, gatel, gue keramas salah, gak gue keramas makin salah. Ya Allah. Berapa rate-nya? Rate-nya 2 deh ini. Tapi gue gak demen lu pakai kumis-kumis, apaan sih Nu? Gue juga gak demen. Gak jelas lu. Toto ada kan habis kumis-kumisnya. kumis Ganu nih. Pagi gue cukur, sore udah tajam lagi. Oh, abang subur ya bang berarti ya bang? Subur, gue Iya. subur. Oke. Udah siap? Apa yuk? Ini lu ngapain ini? Kayaknya hapus tai lalat. Oh, pasti dapat insight. Ini tai lalat di muka, ini begini. Banyak banget soalnya. Oh iya. Itu semua yang di lakban, itu Bekas tai lalat. posisinya. Tapi yang paling membahayakan menurut orang yang mana tai lalatnya? Nggak ada, gue pengen aja. Tapi lu tahu kan, pernah denger kan? Pernah dengar. Kalau muka tuh Bisa ada banyak tai tumor lalat apa gitu-gitu. gitu-gitu kan. Ini berapa nilainya? Nilainya juga 10. 10. Ini, Karena sekarang jadi Ini cakep. rambut kuning tadi, ini itu hari-hari besar di hidup gue. Oh iya benar. Lagi Hari yang kayak, Benar. gitu. gemerlap. Gitu. Tapi ini emang cetakannya lagi Mbak Nunung ya. Abis di ini, di anestesi. Anestesi. Oh, makanya jadi Iya, bengkak. Makanya jadi lemas. lemas. Nggak ada anestesi krem lemes apa urusannya. Anestesi yang bius tidur. Ya Allah Nu, ya Allah. Ini kayaknya bener-bener, ini aura-auranya bukan aura orang ada nih. Mana? Ini awal banget ya Nu ya. Itu sebelum Pas negara. kaleng-kalengnya nih Nu ya. Hah? Dulu gue nggak tahu deh, gendut banget ih. Tapi lu akhirnya nemu style lu, style gue panjang nih. Yang Ya dari dulu pengen panjang. Dari gue Oh ini aslinya curly begini ya Nu. asli kayak gitu, masa nggak nyatok kayak Gun? Iya sih. Emang dari SD lu pengennya panjang begini Ya, rambut? ya halunya sih gue panjang. Ini saking foto di bawah lampu Gue masih jadi kayak pakai sekolah. masker ya. Kayak pakai masker tuh lihat tuh. Ya lo ini berapa Ih, Nu? gue itu nol. Itu minus. Ini kayaknya baru nih. Baru tuh udah kurus dikit. Ini kayaknya lagi musim-musim kawinan kemarin nih. Gila ya. Kondangan mulu gue. Sampai ke Afrika, kemana deh? Ke Maroko. Kemana? Maroko. Kalau kawinan keluar negeri gitu tuh dibayarin apa bayar sendiri sih Nu? Sendiri lah, gila kali. Saya bayarin. Ke Maroko. Oh yang iya Nu. kasih undangan doang, kayak Nu. gitu Nu. Oh, tapi di sana di resortnya dibayarin 2 hari. Tapi kan kita di sana sebulan. Oh ngeluarin juga jadi. Gue sekalian aja ya liburan. Jadi seneng aja. Lanjut gitu. ke London. Jadi makanya kalau misalnya ada orang lagi mau mulai kawin, lu jangan aneh-aneh, tol lokasinya di mana nih gitu. Oh, iya. Was-was juga tuh. Pas di Maroko pas kita tahu kayak Maroko langsung cari negara terdekat yang bisa kita panjangin. Yeah. Nu, ini ya, lu coba merem deh Nu. Gue mau menghadirkan satu sosok ya Nu. Ini lu tolong klarifikasi. Lu merem ya, jangan melek dulu. Lu merem. Gue mau klarifikasi. Lu tuh sebenarnya punya saudara yang lu nggak akur, lu nggak bareng apa gimana? Mana? Mana coba masukin? Masukin. Merem. Ini gue lagi merem. Merem, jangan melek ya Nu. Yeah. Ambil kursi sendiri, jangan males. Tuh, yang itu. Awas ada baju gue, jangan didudukin. Maaf ya. Nah, tarik, merem. Ini gue Sini. Ya kayak. Iya, jangan ngomong dulu. Diam. Dari sore udah ngondek tuh. Duduk sini. Gak usah salaman. Duduk sini dulu. Lama banget. Kayak masih mau salaman. Udah siap? Sabar. Udah siap? 1, 2, 3. Lah kayaknya kenal. Pernah foto Di mana? di Munduran dikit Nu. di Plaza Senayan. Oh iya. Viral. Jadi, Katanya dia lebih Keanu daripada Keanu. kamu siapa namanya? Aku Bahar, Kak. Bahar. Bahar, yang jujur nama lo. Orang laki Bahar. Baru dong nggak mungkin lo Bahar. Enggak, nama aslinya siapa? Bahar, beneran Bahar. Bahar apa lo? Bahar Dika Prana Putra Manjaya Banget.
Ya Allah, ampun. Gara-gara ampun, ya nontonin Allah. Keanu ya. Masih pagi ya Allah, semoga kita selamat ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari dosa-dosa kami, daripada aib-aib kami ya Allah. Bahar. Jadi Bahar tuh awalnya ngerasa kamu tuh mirip Keanu, orang yang ngasih tahu atau Bahar sendiri ngaca-ngaca, ih kayaknya gue Keanu banget deh gitu. Nah, justru aku nggak ngerasa mirip gitu. Aku ngerasanya Lu ngerasanya mirip siapa ya lu? Mirip siapa ya lu ngerasa? Aukarin, ngerasa. Aukarin. Lu mirip Aukarin, tatonya doang sini. Kamu kampungnya di mana? Aku di Ciamis. Oh, di Ciamis, di Jangan kampung. bisa gimana Ciamis. Habis ada Tesi. Ya jadi tuh awalnya kan aku kan suka nyanyi gak jelas gitu ya. Coba Terus nyanyi nggak jelas coba gimana? Nyanyi gimana? Coba berat. Nyanyinya gimana? ya gitu kayak ngerasa Ih, konsentrasi. sama. Selamatkan kami. Ya Allah. Ngelain rambut lu. Sorry gua agak ngejauh ya. Gua takut balik ke titik nol. Terus aku nontonin itu tuh MV-nya ini yang kayak Gonci. Gak usah pakai ini begini, gak usah. Gak usah. MP-nya ini, terus gak usah. Terus jadi kamu tuh ngefans beneran sama Kak Keanu apa karena udah kepalang mirip aja? Sebetulnya aku lebih ngefans ke Kak Igo. Kurang ajar lo. Masa asal lo. Ngapain lo minta foto sama gue? Kemarin lo viralin gue. Tapi gini, Aku juga ngefans sih, tapi maksudnya biasa aja ngefansnya. Biasa aja viralin celana lu bawa Parli. Gak nyambung. Enggak, tapi gini, pertama kali kamu ketemu Kak Keanu, kan Kak Keanu itu kan sering diomongin mukanya jutek kalau ketemu. Kamu pas ketemu Kak Keanu waktu itu, mukanya pas lagi jutek atau enggak? dia lagi sedih sih, berduka gitu, Kak Keanu. Lagi berduka kan abis ketinggalan ketinggalan apa? Ditinggalin sahabatnya Kak Lula gitu. Jadi dia tuh kayak Emang serius. ketemunya di mana? Di mall. Terus Kak boleh foto enggak gitu loh? Boleh. Orang lagi sedih aja lu masih maju, setan. Berat banget. Tarikan napas gue. Gue lagi ngevideoin orang High Rocks. Gue diviralin. Lagi berduka dimintain nama hantu nih. Masih beladen, masih salah lagi aja gue. Ya Allah. Sebelumnya ini Kak, maksudnya di VT sebelumnya aku juga udah pernah viral kan. Ih mirip Keanu. Jadi aku ada VT lagi mandi-mandi di sungai ala peri gitu. Najis. Gitu, Kak. Mandi di sungai. Sakit hati gue. Mirip Keanu. Nah sebelum itu juga, jadi aku tuh kan suka ngerantau ke ABC, kota-kota ABC gitu ya. Nah terus teman-teman aku suka nyenepil aku nyanyi nggak jelas gitu. Terus kok teman-temannya teman aku komen, kok mirip Keanu gitu. Terus ada acara apa itu, kok ada artis Keanu gitu. Oh, Bahkan padahal aku nyanyi kamu. nggak jelas gitu. Gue mau nanya, rambut tuh disemuting, mak lu gak negor? Mak lu yang nyemuting gak mungkin. Beneran mak aku kan pengen anak cewek. Oh, mak lu pengen anak cewek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadi bukan salah aku kayak gini gitu. Iya, jadi kamu dari Cianjur. Ciamis. Oh, Ciamis. Ciamis. Ya Allah, mau salam-salam nggak buat warga Salam-salam. Ciamis? Ngomong apa? Warga Ciamis. Aku masuk podcastnya Kak Igun nih. Padahal warga Ciamis usir dia dari kampung ini, udah begitu ya. Ya Allah, ini pengen foto lagi nggak sama Kak Keanu? Pengen foto, pengen tinju gue. Gini, kamu pengen foto sama Kak Keanu atau pengen foto sama Kak Igun? Kak Igun. Ya udah sini foto. Kurang ajar nih orang nih. Kan udah Kak. Gue pasung lo. Bawa oleh-oleh. Iya. Mana ambil dulu coba oleh-olehnya. Nuh, dibawain oleh-oleh tuh, Nuh. Banyak loh Kak tadi dia bawanya. Makasih lo. Oh, kita gue gak dibagi emang setan. Emang setan. Putih. Ikhlas gak nih? Tadi gue bangun tidur rambut gue gepeng kayak lo. Oh ditetein. Ya Allah, Bahar makasih Bahar udah Bahar. hadir ya. Keanu juga makasih ya, Aku Nu. diomongin yang gak Nggak apa-apa. apa-apa. Iya ya. Oh iya iya, sekali lagi. Oh iya iya. Aku dijutekin Kak Keanu, iya nggak apa-apa. Aku di sini, aku di Bahar, lu takut benyenyeh tau gak? Pagi-pagi udah pengen beli sore benyenyeh muka lo. Ya udah, customer jangan lupa ya untuk nontonin terus Butik Haji Igun ya kan. Lihat yang kayak begini jangan lupa istighfar
Bahar ya. Emang ini dimulai dari fans-fansnya Keanu. Orang gue, ada juga panutannya lu nggak ngomong gue tadi. Terima kasih Bahar. Keanu makasih sehat-sehat Makasih, sukses buat Pak filmnya Haji. Mang Apam ya. Oke customer jangan lupa untuk nonton Butik Haji Igun ya. Pokoknya nanti jangan lupa juga untuk komen. Pokoknya ini harus jadi tayangan yang seru ya. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.